Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma jumpa lagi dengan fikih salat dalam mata kuliah fikih ibadah untuk pertemuan yang kelima. Pertemuan ini kita akan membahas tentang fikih shalah. Fikih tentang shalat. Sebagai muqaddimah, saya sampaikan di sini bahwasanya bagaimana kita tahu shalat adalah rukun Islam dan tiang agama atau imaduddin, pokok dan pondasi daripada agama Islam. Shalat juga merupakan komunikasi dan kontak langsung antara Allah sebagai Al-Khaliq dan hamba. Atau dengan kata lain, sholat adalah hubungan vertikal antara sang Khaliq dengan makhluk atau hablum minallah. Sholat adalah kewajiban harian yang bersifat rutin, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain dalam hukum Islam. Misalnya zakat itu ditunaikan, yang wajib adalah hanya 1 tahun sekali, dan itu pun bagi yang mampu, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Demikian juga puasa ditunaikan setahun sekali, yang wajib selama 1 bulan, yakni di bulan suci Ramadan. Kemudian ibadah haji ditunaikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang harus dilaksanakan secara harian dan bersifat rutin, tidak boleh ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, menghendaki agar hambanya atau kita sebagai hambanya, sebagai umat Islam, agar selalu terhubung dan terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara, dalam rangka untuk memperbanyak bekal dan amal ibadah sebagai modal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat fardu atau sholat wajib itu mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi mukjizat Nabi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, itu pada tahun 3 sebelum Hijrah. Sholat adalah salah satu bukti amaliyah, amal dari keyakinan dan akidah seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga merupakan kebutuhan daripada manusia, itu butuh akan Tuhan, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat bukan hanya pada level kewajiban, meskipun memang adalah suatu kewajiban, tapi ketika kita melaksanakan dengan tadarruk, dengan tawadhu, maka kita akan merasa
bahwa sholat menjadi kebutuhan kita sebagaimana jasmani kita butuh makan minum, maka rohani kita butuh untuk terhubung dan berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Karena dalam sholat ini kita melakukan dialog, melakukan pembicaraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, jika kalian ingin berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah sholat. Dan jika kalian ingin Allah menyapa kalian, Allah berbicara dengan kalian, Allah menyapa kalian, maka bacalah Al-Quran yang merupakan kalamullah. Selanjutnya kita akan membahas pengertian daripada sholat itu sendiri. Seperti yang kita tahu, kata sholat ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Itu dari kata as-sholah, jamaknya as-sholawat, as-sholawat al-khams, misalnya itu sholat-sholat yang 5. Kata as-sholah sendiri lughatan dalam bahasa berarti ad-du'a, berdoa. Dalam ayat surat At-Taubah disebutkan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Ayat ini berbicara tentang perintah Nabi kepada umat Islam untuk mengambil sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Kemudian setelah zakat itu diberikan, maka orang yang menerima hendaklah mendoakan, fasholli alaih, mendoakan kepada orang yang berzakat itu. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kalian itu akan menjadi kedamaian, ketentraman bagi mereka orang-orang yang berzakat. Demikian juga dalam sholawat Nabi, kita juga mendengar kita bersolawat kepada Nabi. Ini artinya juga berdoa. Berdoa semoga Allah menambahkan ta'zimnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti daripada sholat atau sholawat, yang artinya adalah berdoa. Mungkin ada orang yang salah paham ketika memaknai makna dari sholat ini, sehingga dia ketika tidak paham suatu istilah dari bahasa atau istilah yang sudah menjadi istilah baku dalam syariat, maka dia dengan berani mengatakan bahwasanya sholat adalah doa. Yang penting saya berdoa, tak perlu ada ritual-ritual tertentu, yang penting saya berdoa. Intinya ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya sholat itu adalah tidak perlu ruku, sujud, berdiri, dan seterusnya, karena katanya Pak yang penting berdoa. Ini adalah kesalahan yang fatal akibat tidak tahu mana kata itu yang diartikan sebagai makna bahasa atau sebagai makna istilah. Adapun sholat secara istilah seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu bentuk ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
itu definisi sholat secara istilah, itu istilah para fuqaha dan para ulama. Itu sholat itu ada ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, ada juga yang perbuatan, ada ruku, ada berdiri, ada sujud, ada bangkit dari sujud, ada yang tidak, ada duduk di antara dua sujud dan seterusnya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalam. Menurut agama Islam atau syariat Islam, praktik sholat itu harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur pengejawantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini merupakan ibadah dan termasuk ibadah yang mahdhah, maka harus mengikuti tata cara dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat diterimanya sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua adalah ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan tata cara dan ajaran praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam hadisnya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kalau kita lihat sejarah mengenai sholat ini, bagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sholat ini diwajibkan menjadi suatu kewajiban atau fardu ketika pada waktu Isra dan Mi'raj. Tepatnya ketika Nabi bermi'raj bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah secara langsung mewajibkan kepada Nabi dan umatnya sholat yang berjumlah 50 itu. Kemudian Nabi kembali turun dan di saat itulah bertemu dengan Nabi Musa. Terjadilah dialog bagaimana Nabi Musa menceritakan umatnya ketika beribadah kepada Allah. Kemudian akhirnya Nabi Musa memberikan saran atau usul kepada Nabi agar Nabi meminta keringanan atau diskon dari jumlah surat yang 50 itu. Kemudian Nabi kembali dan menghadap kepada Allah untuk meminta keringanan. Maka dipotonglah, dikurangilah 5. Kemudian Nabi kembali bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian dianjurkan lagi, disarankan lagi untuk meminta diskon atau potongan lagi. Dan itu berulang-ulang sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu diringankan menjadi 5 kali. Akan tapi pahalanya tetap adalah 50. Karena setiap kebaikan Allah melipat gandakan menjadi 10, 5 kali 10 tetap menjadi 50. Itu awal diwajibkannya sholat. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi juga sudah melaksanakan sholat. Menurut riwayat bahwasanya Nabi sholat di dua kali, sholat di siang hari dan sholat di malam. Kemudian setelah Isra dan Mi'raj, sholat yang diwajibkan menjadi 5. Kita tahu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Adapun pembagian sholat menurut hukumnya itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat yang fardu atau yang wajib hukumnya. Yang ini ada 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain adalah sholat yang 5 waktu itu, sedangkan yang fardu
kifayah yaitu sholat al-janazah. Ya, di antara istilah-istilah lain daripada sholat wajib adalah sholat maktubah atau sholat fardu atau sholat 5 waktu. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dan bukan suatu kewajiban, tetapi merupakan tambahan. Makanya disebut nafilah, jamaknya nawafil yang artinya adalah tambahan bagi sholat-sholat kita atau sholat wajib. Mungkin ada yang kurang dari segi bacaannya, meresapi atau mentadaburi bacaannya, atau dari segi kurangnya kesempurnaan dari bacaan-bacaan atau kekhusyuan yang ada dalam sholat yang wajib. Maka sebagai penyempurnanya maka disyariatkanlah sholat-sholat yang sunnah. Adapun makna lain dari sholat sunnah diantaranya adalah nafilah tadi, masnunah, mandubah, mustahabbah, seperti sholat rawatib yaitu qobliyah dan ba'diyah, sholat tarawih, sholat id, sholat tahajud, istikharah, sholat hajat, dan seterusnya. Jadi disimpulkan di sini bahwasanya sholat itu sangatlah banyak sekali. Jadi kapan saja, di mana saja seorang bisa melaksanakan sholat. Selain sholat yang wajib, juga ada sholat yang sunnah. Ini berarti bahwasanya Allah memberikan pintu yang membuka pintu lebar untuk hambanya agar selalu terhubung dan terkonektif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kontak langsung dan hubungan vertikal antara hamba dan Al-Khaliq. Adapun tata cara sholat, tentu kita semua sudah belajar ini mulai dari kecil. Karena sejak kecil kita sudah dididik dan dilatih untuk melakukan sholat. Sholat merupakan ibadah yang dilakukan dalam bentuk untuk berkomunikasi antara makhluk dan Khaliq. Dalam hal ini, sholat tidak hanya sekedar membunyikan bacaan-bacaan ataupun doa, akan tapi dengan mengerti, meyakini, berkomunikasi, memohon penuh dengan khusyuk, tawadhu, tadarruk kepada Allah yang Maha Kuasa. Agar munajat dengan Sang Pencipta ini dapat benar-benar diterima, perlunya memperhatikan tata cara sholat yang benar juga. Karena seperti yang disebutkan tadi, kita harus mengikuti tata cara yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan sholat, yaitu ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib di sini adalah diantaranya beragama Islam, karena sholat wajib bagi orang yang Islam, berakal, balik, mengetahui hukum dan tata cara, suci dari hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan sadar. Adapun syarat sah sholat diantaranya adalah menutup aurat, suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas maupun najis. Yang ketiga, bersuci atau wudhu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, masuk waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah diwajibkan dan memiliki waktu-waktu tertentu. Kemudian yang keempat adalah, yang kelima, menghadap arah qiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah qiblat. Itu tadi beberapa syarat sah sholat, dan sebelumnya syarat wajib sholat. Adapun selain syarat
kita juga tentu mengetahui tentang rukun. Kalau syarat itu berkaitan dengan yang di luar sholat, sedangkan rukun adalah di dalamnya atau inti daripada sholat. Yang di sini kalau kita hitung ada 13 dan mungkin ada perbedaan mengenai penghitungan ini dalam tiap-tiap mazhab. Tapi mazhab yang kita anut, mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya rukun sholat itu adalah yang jumlahnya 13. Kalau dibuat skema atau bagan rukun-rukun sholat ala madhab Imam Syafi'i yang 13 itu kemudian ditambah dengan tuma'innah di 4 rukun, yaitu ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Maka kalau dijumlah 13 tambah 4 sama dengan 17. Yang pertama adalah niat. Dari semua amal manusia, amal ibadah wabil khusus itu bergantung pada niat. Dalilnya dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Niat di sini adalah tempatnya di mana? Di hati. Makanya ada yang menyebutkan rukun sholat di sini adalah rukun qalbi, rukun yang bersifat qalbi atau di dalam hati manusia. Dan biasanya niat dalam ibadah itu dilakukan pada awal ibadah tersebut. Di sini dalam takbiratul ihram, dalam sholat yang diawali dengan takbiratul ihram. Karena tadi sholat itu adalah awalnya takbiratul ihram. Maka niat ini harus disertakan dimulai ketika takbiratul ihram. Begitu juga dalam wudu. Wudu adalah dimulai dengan membasuh muka. Itu yang rukun atau yang wajib. Maka niatnya juga harus dimulai ketika seorang yang berwudu itu membasuh muka. Demikian juga pada waktu haji. Haji diawali dengan takbiratul ihram. Jadi niatnya ketika pakai pakaian ihram. Di sini sholat diawali ketika takbiratul ihram dengan artinya berniat bahwasanya dia suatu sholli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala. Jadi ketika takbir hatinya berniat untuk sholat yang ia maksud. Karena definisinya itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bifi'l. Al-qasdu muqtarinan bifi'l. Jadi menyengaja suatu perbuatan yang dibarengi dengan menyengaja dengan dibarengi perbuatan itu sendiri. Makanya niat inilah yang paling inti daripada ibadah seorang. Dan dari niat itulah Allah menerima atau tidaknya sholat itu. Rukun yang pertama dari niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Disebut takbir karena orang yang sholat membaca Allah. Disebut ihram karena dengan sholat itu berarti dia sudah mengharamkan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Haram untuk bicara selain bacaan sholat, haram untuk melakukan apa saja selain yang berkaitan dengan sholat.
Ada lagi nanti takbiratul intiqal, yaitu takbir yang dibaca ketika berpindah dari berdiri menjadi ruku menjadi berdiri, atau i'tidal, dari i'tidal menuju ke sujud, itu namanya takbiratul intiqal. Intiqal artinya berpindah atau bergeser. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu atau al-qiyam, bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka dengan semampunya. Tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan terlentang. Tidak bisa terlentang dengan isyarat, dengan kedipan mata. Selama dia masih sadar, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang keempat adalah bacaan Al-Fatihah, Ummul Kitab. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya adalah ruku. Kemudian di sini ruku juga harus sesuai dengan tumak nina, itu dengan tenang, jadi tidak ruku begitu saja kemudian langsung bangkit dari ruku tanpa ada jeda. Tidak ada jeda yang minimal bisa untuk baca subhanallah. Kemudian i'tidal, yaitu berdiri bangkit dari sujud, dari ruku. Kemudian setelah itu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud yang sama-sama harus disertai dengan at-tuma'nin. Kemudian duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, baca sholat Nabi, kemudian salam pertama dan tartib. Tartib adalah dengan mengurutkan urutan-urutan sebagaimana yang disebutkan di atas. Jadi tidak boleh kita membalik, misalnya salam dulu, sesuatu dimulai dengan salam, kemudian baca sholawat atau dibalik. Tidak boleh, karena ini merupakan rukun sebagaimana yang diajarkan Nabi, mana sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun rukun sholat, di mana kita tahu bahwasanya selain rukun atau yang inti daripada sholat, juga ada amalan-amalan sunnah yang bisa ditambahkan, dikerjakan dalam sholat tersebut. Di antaranya menurut mazhab Imam Syafi'i, di sini ada tambahan, yaitu yang warna hijau dan warna kuning. Sedangkan yang merah adalah rukun, sehingga kalau ditinggalkan maka tidak sah sholat. Sedangkan yang sunnah, ketika ditinggalkan maka sholatnya sah dan bisa diganti dengan sujud sahwi, atau tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya adalah sunnah tadi disebut sunnah hayat. Yang warna hijau ini disebut dengan sunnah hayat. Hayat artinya hal atau kondisi. Contohnya apa di sini? Mengangkat tangan. Ini adalah sunnah hayat. Bersedekap, membaca iftitah, membaca ta'awudz, membaca amin, membaca surah atau ayat Al-Quran, takbiratul intiqal, mengangkat tangan, membaca tasbih, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan, sedekap atau meluruskan tangan, membaca i'tidal, takbir intiqal lagi.
kemudian tasbih sujud, bacaan ketika duduk, takbir lagi, tasbih lagi, duduk istirahat, kemudian isyarat jari telunjuk, itu diantara sunnah-sunnah yang hayat. Adapun sunnah yang lainnya adalah yang warna kuning, adalah sunnah ab'ab, sebagian, itu kunut subuh dan duduk tasyahud awal. Nah, ketika dua ini tidak dilakukan atau terlupakan atau lalai atau lupa, tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah dan dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud itu hanya sujud sahwinya karena lupa atau lalai mengerjakan salah satu dari dua sunnah yang ab'ab ini. Maka disinilah kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu materi dan presentasi dari saya tentang ibadah sholat. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan dan ilmu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat inilah yang menjadi tolak ukur dan barometer daripada keimanan seseorang. Sehingga sholat yang benar-benar telah dilaksanakan dengan hakiki, maka akan menjadi pencegah daripada melaksanakan atau melakukan perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.